Siapa yang mau merasakan mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana kalau saya minta Anda semua bangkit berdiri dan Anda bisa pindah ke depan, duduk ke depan, sedepan mungkin. Saya mau melihat Anda lebih dekat lagi. Amin, jangan jauh-jauh dong. Oke, silahkan. Paling depan, silahkan. God is good. Ya. Oh, that is much better. Tiap minggu begitu boleh ya? Coba ngomong kanan kiri. Tiap minggu begini. Oke, berikan salam kanan kiri. Berikan senyuman. God bless you. Oh, sebelum saya berdoa, saudara. Yes. Ya. Oh, puji Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa, saudara. Tadi dikatakan kesaksian dari Handi di mana dia berdoa mau beli rumah. Saya mendengar kesaksian seperti ini bukan hanya 1-2 kali, saudara. Tapi di jemaat ini udah cukup sering, saudara. Coba Anda renungkan sebentar aja ya, renungkan sebentar. Pada saat-saat ada inflasi, Tuhan berkati umatnya. Pada saat-saat harga bensin naik, Tuhan berkati umatnya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita perlu tetap setia. Kita perlu tetap lakukan bagiannya kita. Pada saat-saat lagi banyak orang yang mengalami goncangan, pada saat-saat ekonomi lagi goncang, kita mau membangun gedung di sebelah. Izinnya sudah nggak lama lagi nih keluar nih, saudara. Jadi kita itu bergerak bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan iman. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian di sini yang nonton online juga, saudara bisa ingat ini ya, bahwa yang kita alami, kebaikan Tuhan yang kita alami, kedahsyatan Tuhan itu ya karena Tuhan itu baik. Dan saya mau supaya Anda bukan hanya tahu atau dapat informasi, tapi saya mau Anda mengalami. Sebagai pastor ya, kalau ngelihat jemaatnya itu sehat-sehat, gemuk-gemuk, rohaninya maksudnya. Rohaninya gemuk-gemuk. Sehat-sehat. Semuanya diberkati. Kira-kira pastornya seneng gak? Amin, saudara. Bapa kita di surga itu keinginannya begitu, saudara. Jadi kita perlu benar-benar, saudara, melakukan apa yang Dia sudah panggil kita untuk melakukan. Tuhan Yesus mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikan hidup. Jadi ada 2 dimensi di sini. Katakan 2 dimensi. Gampang ya ingatnya, 2 dimensi. Yang pertama dimensi eternal atau kekekalan. Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal. Dan yang kedua, hidup yang berkelimpahan. Saudara, hidup yang berkelimpahan bukan semata-mata untuk kita sendiri, untuk kita hoarding, untuk kita jadi egois. City Blessing adalah gereja yang diberkati dan menjadi berkat. Prosperity with a purpose. Tuhan mau supaya Anda semua diberkati dan hidup berkelimpahan. Ada orang yang bilang, oh kok ngomongnya berkelimpahan. Saudara, berkelimpahan itu memang untuk nanti kalau kita sudah meninggal. Di surga gak perlu kelimpahan. Di surga gak ada kekurangan. Jalanannya aja dari emas. Perlu kelimpahan itu di sini. Supaya Anda menjadi berkat, dipakai Tuhan untuk menjadi orang hidupnya bisa berubah. Karena berkat yang Anda terima, Anda pakai dengan baik. Amin, saudara.
Jadi hidup kita ini senang, sehingga kita ini mulutnya juga penuh senyuman. Amin, saudara. Jadi kalau ke gereja juga senyum gitu, enak lihatnya, saudara. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. God, you are so good. Engkau baik buat kami. Engkau baik buat semua kami ya Tuhan. Tuhan, Kau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengalami kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Engkau juga baik buat mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau peduli buat mereka juga ya Tuhan. Kau, Yesus, mati di kayu salib buat mereka juga yang belum menerima Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau perlengkapi supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami mengenal. Bukan hanya sekedar tahu-tahuan, tapi mengenal dengan intim. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus semua umat Tuhan berkata, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. God is good. Siapa yang kemarin ngerasakan ada gempa bumi? Nggak begitu besar sih, cuman 2,5 Richter scale. Cuman saya kerasa tuh lagi di rumah, goyang ini ya. Dan ternyata waktu saya selidikin ada 16 lagi, 16 aftershock ya. Jadi ada gempa bumi, saudara. Saya masih ingat bahwa siapa yang di sini tahun 94? Tahun 94 ada di sini. Oke, cuman ada beberapa orang. Itu ada, belum lahir. Jangan keras-keras Markus. Tahun 94 itu ada Northridge earthquake. Kalau nggak salah berapa ya? 7,2 kalau nggak salah. Wah, itu di rumah saya barang-barang pada mencelat, saudara. Dan freeway rubuh ya. Itu ada goncangan yang besar. Waktu saya ke Indonesia berapa tahun yang lalu, tinggal di hotel, kita lagi ada pertemuan di sana, lantai 26, kira-kira mungkin jam 3, jam 4 pagi gitu ya, lagi enak-enaknya tidur. Waduh saudara, ternyata gempa bumi juga. Nah di lantai 26 saudara, lebih kerasa lagi tuh. Lebih kerasa. Dan gak lama lagi saya dengar orang-orang yang tinggal di hotel, ada yang keluar, ada yang lari, ada yang teriak, ada yang apa. Gak nyalain saudara, karena cukup besar. Tapi saya waktu melek begitu ya, lantai 26. Naik lift kan gak boleh ya. Kalau mau turun juga, mau cepat bagaimana. Waktu itu, ya kalau mau pakai tangga kan lama ya. Pum. Aduh saudara. Saya berdoa ya Tuhan. Aku pasrah kepadamu. Tidur lagi saya tidur lagi. Saya tidur lagi saudara. Karena walaupun ada gempa bumi di luar, tapi di dalam saya nggak ada gempa bumi. Hari ini saya mau bicara kepada saudara mengenai bagaimana di tengah-tengah goncangan kita bisa mempersiapkan diri supaya memposisikan diri kita di tengah-tengah goncangan. Katakan goncangan. Di tengah-tengah goncangan ya, Anda bisa memposisikan diri untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Tadi udah berdoa belum ya? Sudah, mau doa lagi? Gak pernah kebanyakan doa ya. Tuhan Yesus, ini kami bicara kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Fokus kita bulan ini ialah memposisikan diri kita untuk mengalami mujizat. Position yourself
for wonders. Katakan wonders. Wonders itu mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang nggak bisa manusia lakukan, tapi hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dan saya hari ini akan mulai dari satu ayat firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam buku Habakuk. Bukan Habakuk, Hagai, maaf. Dalam buku Hagai, katakan Hagai. Dalam buku Hagai, di sini dikatakan, Anda bisa lihat ayat yang di belakang saya. Oke. Di buku Hagai, thank you very much Markus. Haleluya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Di tengah-tengah goncangan ada apa? Ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang sama saya garis bawahi dan dicetak tebal di sini. Anda bisa melihat bahwa ternyata saudara, yang saya tekankan di sini, aku akan menggoncangkan, aku akan menggoncangkan. Dan saya mau Anda perhatikan di sini di dalam bahasa Indonesianya dituliskan sehingga sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Itu di dalam bahasa Inggrisnya beda, saudara. Pada waktu ada goncangan-goncangan yang dahsyat seperti itu, yang terjadi adalah mereka itu akan datang kepada yang diingini oleh segala bangsa. The desire of all nations. Jadi sebetulnya segala bangsa itu lagi mencari the desire yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu sebetulnya bukan barang materialistis, bukan sekedar barang-barang jasmani. Tapi the desire of all nation itu adalah a person, seorang pribadi yang namanya Yesus. Jadi bangsa-bangsa itu mencari karena mereka nggak ada damai. Mereka udah punya ini, punya itu, nggak ada damai. Atau nggak punya ini, nggak punya itu, nggak ada damai. Orang banyak mencari damai, bangsa-bangsa mencari damai. Dan di sini dikatakan ayat yang sama juga, saya mau Anda perhatikan ya, dari beberapa ayat yang kita bacakan, yang saya bacakan di sini, ternyata ya saudara, setiap beberapa kalimat itu yang diulangi apa saudara? Firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam. Jadi kira-kira ini Tuhan mau memberikan kita semua satu warning, satu peringatan, satu word of caution. Hati-hati nih, hati-hati. Waktu Anda masih kecil, orang tua suka kasih tahu apa enggak? Hati-hati ya nanti, hati-hati. Kalau sampai hati-hatinya itu beberapa kali, itu anak biasanya bisa jadi marah. I know daddy, I know mami. Ya saudara, apalagi kalau udah teenager gitu ya, bisa berontak sama orang tua. Tapi sebetulnya itu adalah satu peringatan, satu word of caution yang kita perlu perhatikan. Karena yang bicara di sini bukan orang tua, tapi Tuhan yang bicara. Jadi kalau Tuhan bicara demikian, berarti kita perlu betul-betul memperhatikan. Apalagi kalau dia udah bilang setiap beberapa kalimat itu dia dituliskan demikian. Dan ternyata ayat sebelumnya, katakan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu Tuhan bicara begini, tetapi sekarang kuatkanlah imanmu, hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, ini baru introduction yang saya mau berikan kepada Anda, supaya Anda tahu bahwa ternyata goncangan itu di segala bangsa, dan dari satu ayat ini aja saudara, goncangannya itu dituliskan itu dalam 3 level.
Yang pertama itu ada goncangan di alam pemerintahan, governmental issues. Karena Zerubabel itu adalah gubernur Yudea pada saat itu. Ini dituliskan kira-kira 600 tahun BC, before Christ ya. Jadi saudara perlu tahu bahwa ternyata ada goncangan di pemerintahan. Sekarang ini ada goncangan di pemerintahan apa enggak? Ada goncangan di negara-negara lain, ada apa enggak? Di pemerintahan ada goncangan. Oh, ada banyak sekali goncangan. Jadi goncangan yang pertama itu di pemerintahan. Yang kedua, di sini kuatkanlah hatimu, hai Yosua. Dia itu adalah apa, saudara? Imam besar. Jadi ada goncangan juga di dalam religion mountain, saudara. Kalau kita selama berapa lama ini disampaikan mengenai ada gunung pemerintahan, ada gunung agama, ada gunung keluarga, ada gunung media, macam-macam saudara. Di sini dituliskan yang kedua ada goncangan di religious mountain, saudara. Dan yang ketiga, level yang ketiga, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat. Ternyata kita semua kan rakyat nih. Jadi akan ada goncangan. Tapi yang perlu ini saya berikan, ini adalah prophetic message, saudara. Saya nggak bernubuat, tapi saya menyampaikan firman yang sifatnya itu adalah nubuatan, prophetic message ya. Supaya kita ini siap. Siapa yang mau siap? Anda perlu mempersiapkan diri, Anda perlu memposisikan diri supaya pada saat goncangan itu terjadi, Anda bisa siap. Anda nggak kaget. Dan di sini dikatakan kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah. Saudara perlu tahu kalau Anda baca Alkitab ya, kalau sampai diulangi lagi, berarti perlu betul-betul menguatkan hatimu. Anda perlu menguatkan hati. Gimana caranya nanti akan kita lihat ya. Dan setelah kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, di situ dituliskan bekerjalah, work. Jadi kita perlu work, katakan work. Jangan diam aja, kita habis dengar khotbah, diam enggak. Kita perlu work, lakukan bagiannya kita. Dan di sini dikatakan sebab aku menyertai kamu. Jadi pada saat Anda mengalami goncangan, karena goncangan yang akan terjadi itu bukan hanya dari luar, ya. Gempa bumi itu goncangan di luar. Bisa terjadi goncangan yang akan terjadi itu bisa aja terjadi di dalam ekonomi, di dalam keluarga saudara, di dalam masyarakat. Mungkin lebih dalam lagi ada goncangan di dalam iman saudara. Anda menghadapi satu goncangan di mana waktu Anda berdoa rasanya kok nggak dijawab ya, kok nggak ngalamin terobosan ya. Anda sudah berdoa sebulan, 2 bulan, mungkin lebih ya, kok belum ada ya. Anda bisa digoncang imannya. Kesehatan bisa digoncang, bisa saudara. Emosi bisa digoncang, ini yang dalam-dalam saudara, bukannya yang luar aja saudara, tapi yang dalam, emosi bisa digoncang juga. Tahu-tahu ada orang yang Anda kasihi, teman baik Anda, tiba-tiba mereka mendahului kita, mereka meninggal. Saudara kaget. Tiba-tiba ada hal-hal yang bisa menggoncangkan, segala yang bisa digoncangkan itu akan digoncangkan. Firman Tuhan bilang di dalam buku Ibrani, semua yang bisa digoncangkan itu akan digoncangkan. Hanya ada satu yang nggak bisa digoncangkan, yaitu apa? Kerajaan Tuhan. Nah, kita mesti mendekat kepada yang nggak bisa digoncangkan. Kalau Anda mendekat kepada yang nggak bisa digoncangkan, walaupun apa yang terjadi di luar, Anda akan tetap stabil. Karena kalau enggak, Anda bisa kalang kabut, saudara. Anda bisa bingung, Anda mungkin bisa menyangkali iman juga, saudara. Nah, oleh sebab itu, kita bulan ini akan fokus di dalam position yourself for wonders. Position yourself for wonders. Memposisikan, bagaimana Anda memposisikan diri Anda supaya Anda di tengah-tengah ada goncangan, Anda mengalami terobosan, mengalami keajaiban, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami hal-hal yang orang lain nggak bisa alamin, tapi karena Anda mendekat kepada Tuhan, Anda nggak bisa digoncangkan. Amin. Oke. Mau tahu saudara, salah satu
Rahasianya apa, saudara? Rahasia yang pertama yang saya ingin sampaikan ialah Anda perlu mengenal Tuhan. Anda perlu mengenal Tuhan. Itulah judul khotbah saya hari ini. Mengenal Tuhan, knowing God. Simple sekali, knowing God. Anda mengenal Tuhan. Di dalam buku Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, di situ dituliskan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan apa, saudara? Akan bertindak. Coba Anda baca firman ini pelan-pelan, saudara. Dikatakan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya. Mungkin nggak ada umat yang nggak mengenal Allahnya? Mungkin nggak ada orang yang udah ke gereja tapi nggak mengenal? Mungkin enggak, saudara. Jadi ada orang-orang yang istilahnya mempunyai roh agamawi, beragama tapi enggak kenal Tuhannya. Ini Daniel pada saat dia menuliskan ini, dia mengalami satu goncangan. Dia ada satu goncangan yang besar. Dan di negara mengalami goncangan dan Daniel dan teman-temannya itu ditawan, saudara, di Babylon. Dan pada saat itu dia bisa omong demikian. Dia omong pada saat dia di tengah-tengah ngalamin goncangan, dia bisa bilang, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Lalu apa? Oh, bukan diam-diam aja, bukan nganggur, bertindak. Melakukan perkara-perkara yang besar, itu maksudnya. Bukan hanya bertindak itu hanya sekedar melakukan perkara-perkara yang biasa, no. Tapi akan melakukan perkara yang exploit, melakukan perkara yang besar. Nah, saudara, kita perlu mengenal. Kata mengenal di sini itu bukan hanya sekedar tahu, tapi dalam bahasa aslinya itu mengenal dengan intim, mengenal dengan dekat, mengenal dengan baik, mengenal betul-betul dekat. Mengenal bukan hanya ketemu seminggu sekali. Mengenal bukan hanya high and by. Saudara tinggal di rumah, di apartemen atau dimanapun Anda tinggal, Anda mungkin kenal apa tetangga saudara, benar ya? Hai, tapi kenalnya cuma begitu doang. Hai, terus garasinya nutup. Hello, good morning. Udah tutup semua. Kira-kira Anda kenal apa enggak? Itu Anda tahu aja. Tapi nggak kenal, ya. Tapi kalau Anda sama suami istri, Anda cuma high and by, bahaya, saudara. Anda sama suami istri, Anda nggak bisa kenalnya cuma high and by, Anda perlu kenal dengan intim. Sehingga kalau ada kumpulan orang banyak begitu ya, tiba-tiba istri saya di belakang gitu mungkin agak deket, tapi saya nggak lihat dia, lalu dia dia batuk-batuk gitu ya, oh Joyce ada di sini. Anda bisa tanya, taunya dari mana? Istri gue. Gue kenalin batuknya aja, gue kenalin. Anda nggak tahu ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kalau bicara sama Anda kalau intim sama Tuhan, maka Anda akan tetap kuat. Anda akan bisa bertindak. Nah, ada bahaya, saudara, di dalam masa-masa yang sekarang ini, di tengah-tengah goncangan, itu Anda perlu waspada terhadap apa, saudara? Penyesatan. Waspada terhadap penyesatan. Penyesatan atau deception itu bahasa aslinya itu plano. Ya, artinya apa? A misleading falsehood. Ada satu kepalsuan. And to roam di situ ya, cuman keliling-keliling aja, to go astray itu tersesat, saudara, seduce itu tertipu ya, wander ya, ini WANDR itu cuman keliling-keliling aja, muter-muter aja, itu artinya penyesatan itu begitu, saudara, be out of the way, di luar jalur. Tanpa sadar sudah di luar jalur, mungkin sudah ke gereja, mungkin masih mendengarkan online, tapi sudah luar jalur ya. Karena apa? Karena nggak kenal Tuhan ya. And not fixed to a point, but floating and drifting and wandering. Jadi drifting itu hanyut
hanyutlah sedikit-sedikit. Oh gini nggak apa-apa lah. Oh bohong sedikit nggak apa-apa. Oh it's white lie. Ini untuk fun aja, untuk supaya bisa lucu gitu ya. Lalu tanpa sadar Anda lama-lama bukan white lie lagi, saudara bisa black lie. Oh lie itu mau black, mau white, mau blue, it's a lie. Saudara, itu tanpa sadar itu bisa membuat Anda tuh hanyut. Nah, ada ayat-ayat yang saya akan bacakan di sini untuk menyingkat waktu ya. Ini bicara mengenai kita waspada terhadap penyesatan ya. Matius 24 ayat 4, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Wow, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dari ayat ini yang saya bacakan, 2 ayat ini, kata yang diulangi apa? Menyesatkan. Jangan ada orang yang menyesatkan. Jadi yang bisa menyesatkan itu orang. Orang bisa menyesatkan. Are you with me? Yang bisa menyesatkan itu orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Diulangi lagi. Ayat 24. Ini saudara nanti dengarkan ya. Diulangi lagi karena saya mau supaya Anda study. Anda perlu study firman Tuhan. Bukan cuma baca firman. Tapi study. Anda baca, pelajari. Sehingga Anda tahu benar keadaan apa yang terjadi dan supaya Anda siap. Ayat 24, Matius 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Anda kalau nggak dekat sama Tuhan, Anda bisa terpukau, tertipu dengan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, ini adalah satu warning, word of caution, peringatan, hati-hati nih, pemerintahan hati-hati ya. Orang-orang di gereja juga hati-hati ya, orang-orang di rakyat semuanya hati-hati. Are you with me? Semuanya ini perlu hati-hati. Jadi dikatakan Anda perlu berhati-hati. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Berapa banyak orang percaya di sini? Anda percaya kepada Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau Anda nggak mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan, maka bukan tanda-tanda ini yang menyertai orang yang percaya, Anda yang dikejar tanda-tanda. Anda mengejar tanda-tanda, Anda mengejar mujizat-mujizat. Saudara, yang Tuhan mau ialah mujizat-mujizat itu yang mengejar Anda. Anda kemanapun pergi, Anda lihat ada favor daripada Tuhan. Ada kedahsyatan dari Tuhan melalui Anda. Melalui Anda. Anda percaya Anda anak Tuhan? Anda percaya Anda menyembah Tuhan yang luar biasa? Anda percaya kalau Anda anak Tuhan berarti kalau bapaknya luar biasa, anaknya luar biasa apa enggak? Saudara perlu tahu bahwa Anda luar biasa bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya Tuhan. Dan supaya Anda tahu pegang ini betul, mengenal dengan intim ya. Ada banyak ayat-ayat lagi, saya coba pilih-pilih ya saudara supaya Anda bisa fokus. Lukas 21 ayat 8. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Mirip dengan apa yang dikatakan di Matius 24 tadi. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Efesus 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-katanya yang hampa. Ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Jadi berarti Anda bisa disesatkan tuh karena omongan orang. Anda bisa disesatkan karena Anda baca teks atau dengar news yang nggak cocok dengan apa yang firman Tuhan tuliskan. Are you with me? Masih mengikuti ya? Anda dengar berita dari Indonesia, Anda dengar televisi, Anda baca koran atau lihat YouTube atau apa saudara, sehingga itu karena perkataan orang, apa yang mereka post di sana itu membuat Anda itu bisa nggak stabil, bisa goncang karena sebetulnya Anda bisa menang atau kalah di dalam pertempuran rohani itu ditentukan di dalam pikiran Anda. Jadi pikiran apa yang Anda mau masukkan di dalam pikiran Anda? Kalau enggak, Anda bisa goyang, saudara.
Saya berdoa supaya Anda tetap kuat dan tetap bisa bertindak. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-1 dan ke-2 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung. Saya berhenti sampai di situ aja. Jangan kamu lekas bingung. Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Jangan kamu lekas bingung. Dalam bahasa Inggrisnya itu shaken in mind. Shaken in mind. Dalam pikiran goyang. Jadi shakingnya itu bukan cuma di luar, shakingnya itu di sini. Goyang nih. Pendapatnya goyang, pikirannya goyang, saudara. Ayat yang ke-11. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kata kesesatan di dalam bahasa Inggrisnya itu delusion. Katakan delusion. Belajar bahasa Inggris sedikit ya. Delusion itu artinya apa, saudara? Kebenaran itu jadi lemah. Kebenaran itu jadi luntur. Kebenaran itu jadi nggak seperti jadi benar, tapi jadinya Anda suam-suam. Kebenaran itu Anda mulai jadi kompromi. Orang lain juga lakukan kok, teman-teman begitu, udah normal lah, yang penting bisa cuan. Yang penting bisa untung lah, yang penting bisa oke lah gitu ya. Dikit-dikit Anda kompromi, sedikit demi sedikit itu Anda menjauh dari Tuhan. Nah hari ini saudara, saya mau mengajak Anda, coba jujur sama diri Anda sendiri. Jujur sama diri kita sendiri. Jujur dan melihat apakah Anda ini udah suam. Apakah Anda perlu balik kepada Tuhan. Apakah Anda mengalami delusion sekarang ini. Apakah Anda mulai kompromi. Izinkan Tuhan bicara kepada saudara. Amin saudara. Oh haleluya. Dan untuk poin yang pertama ini, waspada terhadap penyesatan, itu saya ada 3 poin. Yang pertama itu penyesatan yang berdasarkan statement. Penyesatan yang berdasarkan pernyataan-pernyataan. Ternyata ini saudara, sudah terjadi dari buku pertama di Alkitab. Mulai Adam dan Hawa ditanyain sama iblis. Benar sih Tuhan ngomong begitu? Apakah benar Tuhan ngomong begitu? Mereka mulai berpikir, iya ya, benar nggak ya? Ya. Nah makanya saudara, strategi apa yang dipakai oleh iblis di buku Kejadian pasal yang ke-3, ya, waktu iblis mencobai Adam, Hawa, atau Hawa dulu, baru Adam ikut jatuh dalam dosa. Strategi yang sama itu dipakai oleh iblis waktu Yesus dicobai. Kalau kamu anak Allah, tiba-tiba Anda lagi susah, tiba-tiba Anda lagi ngalamin pergumulan, rasanya nggak ada orang yang mengerti Anda, rasanya Anda sendirian, rasanya nggak ada orang yang peduli sama Anda. Tahu-tahu ada suara, ada bisikan, bener nih kamu nih, firman yang kamu omongin dulu, bener nggak nih janji Tuhan? Ini kayaknya cuman sekedar memberikan motivasi aja, tapi sekarang kamu nih, mana ini? Nah itu ternyata saudara, iblis lakukan itu kepada Yesus. Adam di dalam Alkitab dituliskan sebagai Adam ya, tapi Adam yang pertama. Yesus itu di dalam Alkitab dikatakan sebagai Adam yang terakhir. Adam yang terakhir, Adam yang pertama dicobai, gagal. Adam yang terakhir, jadi Anda perlu tahu, nggak akan ada Adam yang ketiga. Jadi bukan Adam yang kedua, tapi Adam yang terakhir yaitu Yesus. Yesus waktu dicobai, waktu dia mengalami statement deception, dia pakai apa? Dia pakai firman. Yesus, are you with me? Yesus selalu jawabnya, ada tertulis. Ada tertulis. Jadi Anda
Saya hanya bisa memberikan nasihat kepada Anda. Saya berharap Anda benar-benar menjadi gemuk-gemuk rohani, saudara. Sehat, saudara. Supaya Anda itu tahu firman. Sehingga kalau ada statement deception, ada orang, ada ini, itu yang mengatakan bertentangan sama firman Tuhan, Anda bisa bilang, oh enggak. Karena firman Tuhan ngomongnya begini. Anda bisa melihat 3 kali Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali dia pakai sama. Karena apa? Yesus adalah firman itu sendiri. Puji Tuhan. Setan mau supaya kita menyembah dia, saudara. Ada peperangan di dalam worship. Yang kedua, saudara, penyesatan yang kedua adalah influence deception. Apa itu? Penyesatan yang mau mempengaruhi Anda. Tiba-tiba Anda bisa goyang loh. Karena apa? Karena Anda diingatkan oleh iblis akan kegagalan Anda masa lalu. Dosa Anda masa lalu. Kesalahan Anda, ketidakmampuan Anda. Sehingga tanpa sadar Anda bisa tercengkram. Tercengkram dengan pengaruh-pengaruh yang ada di dalam pikiran Anda yang mau menyesatkan Anda. Yang mempengaruhi Anda, yang membuat Anda nggak bisa maju, nggak bisa berkembang dalam iman, nggak bisa berbuah. Karena apa? Karena ada influence. Makanya Anda perlu tahu juga teman Anda tuh orang yang bagaimana. Apakah Anda kumpulnya sama orang-orang yang menjatuhkan iman Anda, yang membuat Anda jadi ragu-ragu, membuat Anda nggak bertumbuh, atau Anda punya teman yang bisa bilang, you can do it man, you can do it, yes you can do it. Coba bangkit lagi, coba lagi, ayo kita bangkit sama-sama, ayo kita doa sama-sama, ayo kita pasrah sama Tuhan. Maka Anda akan bangun lagi. Yang ketiga, saudara, appearance deception. Nah, ini sangat penting. Appearance deception itu adalah penyesatan yang berdasarkan apa yang Anda lihat. Saya belajar, saudara, bahwa enggak semuanya yang kita lihat itu tampil, apa yang tampil demikian itu enggak semuanya itu sebetulnya keadaan yang sesungguhnya. Saya melihat misalnya, saudara, Daud lawan Goliat. Anda melihat, kalau Anda baca ceritanya secara hurufiah, Anda akan melihat bahwa ini Daud masih muda, lawan Goliat yang tingginya hampir 2 meter ya. Lalu gimana? Strateginya gimana? Saudara, ada orang-orang yang disesatkan hanya karena melihat gunung yang besar, tantangan yang besar, masalah yang besar, dan nggak bisa melihat di balik itu tuh ada apa sih? Daud ngelihatnya bukan dia ngelawan raksasa. I hope you can get this. Daud melihatnya bahwa oh, ini adalah orang Filistin yang tidak bersunat. Apa maksudnya? Kenapa di Alkitab dituliskan demikian? Karena ini adalah orang yang tidak, Goliat adalah orang yang tidak mempunyai covenant dengan Tuhan. Dia adalah orang yang tidak mempunyai ikatan perjanjian, relationship dengan Tuhan. Daud melihatnya bukan melihat raksasa, tapi dia melihat orang ini nggak cocok dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan orang ini mencemooh Tuhan saya yang besar. Pasti gue bisa kalahin dia. Are you with me? Jadi coba saudara dari 3 poin ini, berhenti sebentar, renungkan sebentar sebelum kita maju ke poin yang kedua dan yang terakhir. Apakah Anda mulai ragu karena Anda tanpa sadar mengalami statement deception? Atau Anda dipengaruhi nih? Yang bisa mempengaruhi Anda tuh mungkin teman baik Anda bisa mempengaruhi, mungkin keluarga Anda bisa mempengaruhi. Mungkin Anda bisa bayangkan apa enggak? Simon yang udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus berapa lama gitu ya, hampir 3 tahun, waktu Yesus bicara,
aku akan pergi ke Yerusalem dan aku di sana akan disalibkan. Simon bilang begini, oh, that will not happen to you. Ini deket nih, udah sama-sama kumpul. Yesus melihat ke Simon dan dia menghardik Simon. Enyahlah daripadaku, iblis. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi yang dipikirkan oleh manusia. Maksudnya Simon mungkin baik, tapi nggak cocok sama rencananya Tuhan. Are you with me? Pengaruh apa yang bisa Anda terima? Sehingga Anda mulai goyang terhadap rencananya Tuhan, purpose-nya Tuhan, panggilannya Tuhan dalam hidupnya Anda. Renungkan. Nah, yang kedua, saudara, kita move on. Anda mau mengenal Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan lebih lagi. Istilahnya itu begini ya, Anda lapar akan Tuhan lagi. Hunger for more of God. You are hungry for more of God. You have hunger. Anda punya kelaparan lagi. Lapar itu adalah tanda bahwa Anda itu sehat, saudara. Kalau lapar terus lain persoalan, saudara. Secara jasmani ya. Tapi lapar itu adalah tanda Anda tuh sehat, saudara. Orang yang sakit bisa lost appetite, benar? Waktu Anda mengalami Tuhan, maka akan Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda akan ada lapar akan Tuhan. Iman saudara akan bangkit dan Anda akan mengasihi Tuhan. Kalau Anda mau mengenal Tuhan lebih lagi, maka rasa lapar akan Tuhan itu akan menghasilkan Anda itu kepingin belajar firman. Anda akan simpan waktu dengan firman. Saya melihat ada orang-orang yang kebalik, saudara, enggak mau dekat sama Tuhan, tapi maunya baca firman. Tapi enggak mau dekat sama Tuhan, enggak mau mengenal Tuhan. Orang-orang itu bisa jadi orang-orang yang agamawi. Orang-orang Farisi itu tahu firman, kutip firman, tapi waktu firman yang menjadi manusia itu datang dan mereka berhadapan muka, mereka mau membunuh firman itu. Are you with me? Yes. Saulus itu orang Farisi, orang yang pintar sekali, orang yang sangat passionate, orang yang berapi-api, orang yang menurut pandangannya sendiri dia adalah orang yang ini yang ikut jalan Tuhan ini nggak cocok ini. Sama Saulus itu dipenjarain. Waktu Stefanus dibunuh, dia ada di situ. Waktu Stefanus dilempari batu, Saulus ada di situ. Berarti ada orang yang bisa tahu firman, mungkin bisa debat firman, mungkin bisa nggak setuju dengan Anda dengan firman, tapi nggak kenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengenal atau tahu, yang orang yang tahu, bukan mengenal ya, orang yang tahu firman yang tertulis, tapi nggak tahu yang nulis siapa. Are you with me? Orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya agamawi. Bagaimana saudara, kita bukan hanya menjadi orang yang menyebut diri Kristen, karena saya percaya saudara ada orang-orang Kristen sekarang ini ya yang diselamatkan tapi nggak mengalami transformasi. Are you with me? Sudah ke gereja udah, Kristen ya udah, udah baptis udah. Baptis Roh Kudus ya udah. Tapi nggak ada transformasi. Kalau Anda mengenal Tuhan dengan intim, hidup Anda akan berubah. Pola berpikirmu berubah, tindakanmu berubah, kata-katamu berubah. Karena dari dalam perubahan itu terjadi. Ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen sekarang ini, tapi menyebut diri Kristen tapi nggak kenal Tuhan. Nggak kenal Tuhan. Saudara,
Menyedihkan karena ada orang-orang yang demikian itu tanpa sadar mereka menyembah doktrin, nggak menyembah Tuhan. Menyembah doktrin yang mereka anut, tapi menentang atau nggak mengenal, nggak ada relationship dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian menjadi legalistic. Are you still with me? Di dalam poin yang kedua saya juga ada 3 poin. Yang pertama, saudara, kalau Anda mau mengenal Tuhan lebih lagi, Anda mau lapar lagi akan Tuhan. Ayat ini luar biasa sekali, saudara. Ayat ini dituliskan oleh Bani Korah, ya, dituliskan untuk chief musician, mungkin kalau sekarang ya music director lah. Dan disampaikan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Mazmur 46 ayat yang pertama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Diamlah. Saudara, dari apa yang saya sudah sampaikan, untuk Anda bisa memposisikan diri Anda untuk mengalami mujizat, Anda perlu berdiam diri. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada bedanya antara be quiet and be still. Be quiet itu diam, nggak bersuara. Anda sekarang ini nggak ada yang bersuara. Anda mendengarkan, tapi belum tentu Anda be still. Bahasa Inggrisnya be still and know that I am God. Karena ada orang yang diam tapi di sininya bergejolak. Di sininya bergejolak. Ada gempa bumi di sini. Ada goncangan di sini, saudara. Be still. Jadi bukan hanya be quiet, bukan hanya diam, saudara, bukan hanya silent, tapi be still. Be still, saudara. Pada saat Anda be still, itu Anda akan bisa intim sama Tuhan. Kalau Anda mau mendekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, langkah yang pertama tentunya Anda perlu be quiet dulu. Jadi kalau Anda simpan waktu sama Tuhan, jangan di mall, saudara. Jangan di tempat yang ramai, Anda di tempat yang quiet. Tapi quiet sekali lagi belum tentu Anda be still. Kalau Anda quiet cukup lama, saudara, maka Anda akan bisa be still. Sehingga Anda bisa mendengar Tuhan itu akan bicara kepada Anda. Siapa yang percaya Tuhan mau bicara sama Anda? Siapa yang percaya Anda bisa dengar? Anda perlu tahu ini, saudara. Jangan sampai Anda sudah lama ke gereja, Anda bisa, yang bisa dengar cuman pastor aja, yang bisa dengar cuman kersel leader. No. Banyak orang berdoa, nggak banyak orang dengar dari Tuhan. Karena apa? Karena waktu berdoa banyak sekali permintaannya. Doain kesehatan, doakan orang tua, doakan bisnis, doakan status, doakan ini. Amin. Tuhan waktu mau bicara, katanya komunikasi sama Tuhan. Tuhan bicara, Anda nggak dengar lagi. Padahal Tuhan mau kasih strategi kepada Anda. Tuhan mau tunjukkan kepada Anda apa yang Anda perlu lakukan, apa yang Anda tidak perlu lakukan, apa yang Anda perlu tunggu. Exciting apa enggak? Hey, kalau Anda tahu ini, saudara, maka Anda bisa mendengar suara Tuhan, Anda menunggu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Yesaya 40 ayat yang ke-31, mereka yang menunggu-nunggu di hadapan Tuhan, dia akan memperbarui kuatnya, dia akan berlari dan tidak akan lelah, dia akan berjalan dan tidak akan penat. Orang yang menunggu-nunggu, katakan menunggu-nunggu. Orang menunggu, banyak orang yang nggak sabar. Kita sekarang makin lama makin nggak sabar, saudara. Tapi ada orang yang berpikir menunggu itu susah sekali. Kenapa susah? Karena menunggu sesuatu yang sebetulnya nggak ngapa-ngapain. Nunggu itu kayaknya doing nothing. Saudara, menunggu itu bukannya nggak melakukan apa-apa. Are you with me? Yes.
Anda kalau menunggu itu Anda mengharapkan dengan aktif dan dengan iman dan berharap supaya orang yang Anda tunggu itu akan hadir. Anda menunggu-nunggu di hadapan Tuhan. You are not doing nothing for nothing. You are doing nothing, waiting for someone to come. Are you with me? Yes. Anda percaya bahwa waktu Anda menunggu, Tuhan akan hadir. Tuhan bilang begitu kok. Orang yang menunggu-nunggu, aku akan hadir. Di mana-mana saudara, di Yeremia dituliskan. Tahun lalu kita banyak bicara dari Yeremia. Berserulah kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Nah, Tuhan akan bicara kepada Anda. Jadi menunggu-nunggu itu menunggu dengan aktif. Menunggu dengan aktif. Siapa yang di sini pernah ada janjian Anda nunggu? Pasti pernah ya. Waktu Anda nunggu, kira-kira Anda berharap nggak orang yang janji sama Anda datang? Itu bukannya doing nothing. You are actively doing something. Jadi perlu berdiam diri. Nggak hanya doing nothing. Yang berikutnya saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau saudara lapar akan Tuhan, maka akan membuka pintu untuk Anda bisa mengalami hadirat Tuhan, the presence of God. Di sini Anda bisa mengecap, Anda diizinkan sama Tuhan untuk mencicipi. Makanya ada kesaksian. Tadi waktu komunion Pastor Tom katakan ingat kebaikan Tuhan. Anda ingat lagi, oh apa kebaikan Tuhan, Anda ingat lagi, itu cicipan-cicipan yang Tuhan berikan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sehingga Anda pada saat Anda lapar akan Tuhan lagi, pada saat Anda mau mengalami Tuhan lagi, Anda bisa mempunyai fellowship yang dekat dengan Tuhan, sehingga Anda bisa belajar bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana sih Tuhan melihat Anda. Seringkali Anda melihat diri Anda sendiri nggak baik loh. Tuhan melihat Anda baik. Anda diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Luar biasa sekali saudara. Jadi pada saat Anda menunggu-nunggu di hadapan Tuhan, maka Dia akan hadir. Dia akan bicara. Dia akan bicara dengan suara kecil dalam hati saudara mungkin ya. Saya selama 42 tahun saya mendengar suara Tuhan, baru satu kali saya mendengar audible voice, suara yang seperti ini. Tapi sisanya selama 42 tahun saya mendengar Tuhan bicara melalui hati saya. Dia bicara dengan jelas. Nah poin yang terakhir, yang ketiga. Poin yang ketiga ialah ternyata kita belajar dari Musa. Kita bisa melihat dari Musa, dikatakan di dalam buku Mazmur 103 ayat yang ke-7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Bedanya apa sih? Dalam bahasa Inggrisnya, kepada Musa dia he shows his way. Kepada orang Israel dia menunjukkan his acts, tindakan-tindakannya. Kebanyakan orang itu hanya puas dengan melihat tindakannya Tuhan. Oh Tuhan berkati saya. Oh Tuhan lakukan mujizat. Tuhan apalagi saudara. Hanya apa yang Tuhan lakukan. Anda bisa bayangkan nggak kalau murid-muridnya Tuhan Yesus bertanya waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang.
Ya, roti dilipat gandakan, ikan dilipat gandakan. Kalau ada murid-murid yang tanya misalnya ya, gimana kamu lipat gandakan roti? It's interesting, saya lihat cuma sedikit, tahu-tahu bisa jadi 5.000 orang dikasih makan. Jawaban Tuhan Yesus tuh kira-kira begini, saudara. No, I don't do bread. I don't multiply bread. I am the bread. Waktu Lazarus dibangkitkan, kira-kira kalau Anda ada di sana, rahasianya apa? Kan dahsyat ya, dahsyat nggak? Itu tindakannya Tuhan. Gimana kalau murid-muridnya tanya sama Yesus, Guru, gimana sih kamu bangkitkan Lazarus? Yesus jawabnya begini, aku kebangkitan. Oh, beda tuh. Jadi Anda tahu bukan hanya pekerjaannya Tuhan, tapi Anda mengenal Tuhan. Dan contoh daripada ini, saudara, Musa itu dia sudah melihat, menyaksikan dengan matanya sendiri, dengan semuanya itu dia melihat mujizat-mujizat yang sangat luar biasa sekali. Tapi Musa, setelah dia melalui semuanya itu, dia bilang begini, kalau kemuliaanmu, kalau hadiratmu nggak pergi sama saya, jangan bawa saya lebih lagi. What? Are you satisfied only with the things that God does for you? Apakah Anda hanya puas dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat Anda, atau Anda mau mengenal Dia? Apakah Anda puas dengan berkat yang Anda terima, yang dari Tuhan, atau Anda mau mengenal dengan intim Dia yang memberikan berkat kepada Anda? That's a big difference. Musa mau mengenal Dia lebih lagi. Kalau Anda mau mengenal Dia lebih lagi, oh saudara, maka hal yang luar biasa terjadi. Itu sebabnya musician bisa maju ke depan. Saya mau kita nyanyikan lagu yang tadi Handi nyanyikan yang terakhir, tapi saya mau dinyanyikan dengan soft aja ya nanti. Soft aja. Are you still with me? Musa setelah dia ngalamin semuanya itu, dia bilang, show me your glory. Kemuliaan Tuhan itu adalah hadiratnya Tuhan. Saudara, kalau jadi Musa gimana? Dia pimpin orang Israel keluar dari Mesir, dia angkat tongkat, Laut Merah terbelah. Dan banyak, saya nggak perlu ceritakan semuanya. Anda baca itu di buku Keluaran. Mujizat demi mujizat demi mujizat, tapi dia nggak puas dengan the acts of God. Orang-orang Israel ngelihat the acts of God, tapi orang Israel nggak mau pursue, nggak mau lebih lagi mengejar yang melakukan mujizat. Itu sebabnya orang yang mengalami mujizat pun bisa mundur, bisa murtad, bisa disesatkan, bisa meninggalkan Tuhan. Orang Israel contohnya. Tapi Musa dia nggak mau. Musa dia bilang, show me your glory. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Musa. Dan ini yang terjadi. Perhatikan saudara. Waktu hal itu terjadi, Tuhan memberikan satu pewahyuan. Tuhan hadir, hadirat Tuhan ada di situ. Dan Musa adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan 5 buku yang pertama di dalam Alkitab. Dari Kejadian, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Musa ada nggak? Nggak ada, tapi dia bisa mendapat revelation. Musa nggak ada di situ. Dan bukan hanya itu, saudara. Di dalam buku Ibrani,
Di dalam buku Ibrani pasal yang ke-11 dituliskan demikian. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Loh, Musa hidup 1400 tahun sebelum Yesus datang. Pada saat dia mengenal Tuhan, mencari Tuhan, lapar lagi akan Tuhan, dia mendapat pewahyuan sebelum dia hidup dan sesudah dia meninggal. Are you with me? I hope you see this. Yesus belum ada waktu itu, tapi dia menganggap ke semua kekayaan Mesir itu nggak ada bandingnya dengan Kristus. Dituliskan demikian. I hope you can see this. Waktu Anda mengenal Tuhan secara demikian, makanya Yesus waktu di Gunung Transfigurasi, salah satu orang yang muncul di situ adalah Musa dan Elia. Mari kita bangkit berdiri. Let's sing it softly. Andi, silakan. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. In every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Bisa lebih soft lagi. Yes. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Lebih soft lagi. Nyanyikan lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, softly. All my life you have been faithful. Katakan ini kepada Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Coba kita be still right now. Be still. Yes. Tuhan mau bicara kepada Anda. Undang Yesus. Di tengah-tengah goncangan, Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ada kelegaan. Datang kepada Yesus. Yes. Tuhan yang setia. Ada kalanya kita nggak setia. Dia setia. Yes. Yes.
Tuhan menjamah Anda. Yes. Tuhan bicara pada Anda. Dia adalah roti hidup. Dia adalah kebangkitan. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang menyediakan. Yes, Lord. Yes, Lord. Dia baik. Dia baik buat Anda. Saudara, pada saat-saat seperti ini, saya mau ajak Anda untuk lakukan ini di rumah. Waktu Anda pulang, Anda sendirian sama Tuhan. Anda simpan waktu sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan peringatan kepada kita semua. Goncangan ini akan terjadi. Dan sedang terjadi. Dan sudah terjadi. Menurut saya akan lebih dahsyat. Tapi ada satu yang gak bisa digoncangkan. Kerajaan Tuhan. Saya berdoa supaya Anda mengalami Tuhan. Waktu Anda pulang, Anda lakukan ini. Sendirian. Atau suami istri. Atau sama anak-anak. Tapi bukan hanya berdoa. Be still. And know my presence. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga Anda menjadi umat yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Kenal pribadi. Dalam hati saudara. Thank you, Lord. Dalam suasana seperti ini, saya mau menganjurkan kalau Anda pulang nanti meninggalkan sanctuary, jangan rame-rame, saudara. Quiet. Just be quiet. Yes. Yes, it's okay to cry. Dan saya mau kasih tahu saudara. Ada saudara-saudara yang perlu linger in the presence of God. Tahu maksudnya linger? Anda jangan buru-buru pulang. Sekarang nih Tuhan sedang bicara sama Anda. Anda bisa berada di sini. Anda mau maju ke depan, silakan. Musician akan mainkan lagu tadi softly. Saudara yang lain silahkan, you are dismissed, you can go. Tapi saudara yang lain mau maju ke depan, linger, puji Tuhan. Ada lagi, silahkan. Anda mengalami hadirat Tuhan. Yes. Anda bisa maju ke depan, maju untuk sama Tuhan sendiri, sama Tuhan. Yes. God bless you. God bless you. Yes. Thank you, Lord.